ibadah kita dengan satu lagu, Kau yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Saya mengundang kita sama-sama berdiri. Tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu,
lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah, untuk mempelajari firman-Mu Tuhan, seperti yang Engkau amanatkan bagi kami, bahwa kami menjadi murid-murid-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau sudah memampukan kami, memberi kami kesempatan untuk hadir di sini. Juga yang menyaksikan lewat streaming, Engkau juga memberkati mereka dengan konsentrasi yang sama. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awali ibadah kami. Haleluya, amin. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu lagu, Ajarku Berharap. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi dari atas. Ajarku
dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi, ajarku berharap hanya padamu. Layanan selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti dalam pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, kami rindu untuk Engkau ajar agar kami dapat mengerti akan rencana-Mu, akan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari kami masih manusia darah dan daging yang masih banyak ditandai cacat celah, kekurangan, kelemahan ini. Untuk itu kami membutuhkan firman-Mu, firman-Mu yang membentuk kehidupan kami Tuhan, untuk dapat membenarkan, menyucikan, bahkan sampai menyempurnakan setiap kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami ini Tuhan, yang masih banyak kekurangan kelemahan ini dibentuk lewat kuasa firman-Mu. Sungguh-sungguh kami dapat menjadi manusia yang suci, manusia yang sempurna, seperti dalam firman-Mu Tuhan yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan sudah di tengah-tengah kami untuk melayani kami sebagai Imam Besar, Gembala Agung yang senantiasa selalu ingin menyatakan isi hati-Mu. Itulah firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami, dan bukakanlah firman-Mu bagi kami sebagai pembuka jalan bagi kami Tuhan. Untuk itu urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kasih dan sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kehidupan kami. Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini, dan juga dimanapun yang mendengarkan firman ini Tuhan, urapi juga dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang suci, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah sungguh nyata firman dan urapan Roh Kudus saat ini merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu. Juga tangan-Mu mampu Tuhan untuk mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kesalahan kami. Biarlah Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi Tuhan. Bahkan juga tangan-Mu mampu Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kami Tuhan, untuk membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, sehingga kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi di awan-awan yang permai. Kami bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, lewat kuasa apa saja Tuhan bentuknya, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk kita bersama-sama berkonsentrasi penuh untuk mendengarkan firman Tuhan, karena sekali lagi firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan atau kasihnya Tuhan bagi kita. Kita menyediakan waktu, menyediakan tempat, menyediakan pikiran kita untuk senantiasa kita dibentuk menjadi seperti yang
Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu sempurna di dalam kasih. Kita masih mempelajari di dalam Matius pasal yang kelima. Beberapa waktu lalu sudah Bapak Gembala menyampaikan beberapa hal yang sungguh sangat memberkati kita semua. Dan saat ini saya ingin menyampaikan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-43 sampai yang ke-48. Karena ayat-ayat sebelumnya sudah diterangkan oleh Bapak Gembala, sehingga kita sudah mengerti. Kalau kita tidak bisa hadir, tidak bisa mendengarkan, terus terang saya juga tidak mengerti tentang apa yang di dalam Matius pasal 5 itu, tentang bagaimana Bapak Gembala sudah menjelaskan hal itu, tentang apa itu, mulai ayat-ayat berikutnya kamu mendengar firman, kalau ada yang meminta kamu berjalan 1 mil, kamu harus berjalan 2 mil. Wah, dulu saya tidak ngerti apa itu, tapi bersyukurlah saat ini kita bisa hadir di dalam PA, kita bisa mengerti, oh begitu maksudnya. Artinya yaitu tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan, kita harus punya kekuatan yang ekstra untuk bisa hidup di dalam firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-43 sampai yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan, hati-hati dalam membaca ayat ini yang sudah ditekankan oleh Bapak Gembala kita, supaya kita tidak salah dalam mengartikan, oh kalau gitu tidak perlulah kita berbuat baik, apa gunanya gitu. Tapi tidak, tapi hal ini membuat kita semakin hari dapat semakin mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kembali saya tidak berbicara mengenai hal itu karena itu sudah jelas dijelaskan oleh Bapak Gembala. Saya ingin menekankan tentang apa yang kita tekankan di dalam ayat 43 ini adalah berbicara tentang kasih. Tentang kasih. Nah, kasih ini tadi di dalam ayat yang ke-45 disebutkan di sini, tentang kasih itu digambarkan seperti matahari. Ya, kasih itu tadi digambarkan seperti matahari, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anakmu Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan dan lain sebagainya. Jadi kasih ini digambarkan seperti matahari. Dan saya katakan sekali lagi, matahari ini adalah gambaran kasih Allah yang sempurna. Nah, kita akan terlebih dahulu, sebelum saya masuk lebih dalam hal itu, kita akan membaca dulu di dalam Mazmur pasal 84. Tadi saya mengatakan kenapa matahari itu adalah gambaran kasih Allah. Itu dijelaskan di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa matahari itu adalah gambaran kasih Allah. Dan kasih Allah tadi tidak main-main. Kasih Allah tadi adalah digambarkan sebagai kasih yang sempurna. Kenapa saya katakan tadi adalah kasih yang sempurna? Jelas tadi di dalam ayat yang ke-45 dijelaskan bahwa matahari itu memberikan sinar bagi orang baik, juga sekaligus untuk orang-orang jahat. Makanya tadi saya katakan bahwa matahari itu adalah gambaran kasih Allah yang sempurna. Makanya tadi disebutkan di Mazmur tadi dikatakan, sebab Allah adalah matahari. Jadi ya itulah memang pribadi Allah, memiliki kasih yang betul-betul sempurna, yang memberi kehidupan. Kenapa saya katakan memberikan kehidupan? Ya karena memang sinarnya matahari memberikan kehidupan bagi setiap makhluk yang ada di dunia
di bumi ini, baik juga untuk kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan juga. Bayangkan kalau tanpa ada matahari, waduh, saya tidak bisa bayangkan. Jadi memang tidak ada kehidupan di situ. Jadi sekali lagi, gambaran matahari adalah gambaran kasih Allah yang begitu sempurna, yang memberikan kehidupan bagi orang yang baik, juga sekaligus kepada orang yang jahat. Nah, inilah gambaran kasih itu. Nanti kita akan sama-sama melihat tentang gambaran kasih Allah yang sempurna. Nah, makanya kembali lagi di dalam ayat yang ke-48 tadi disebutkan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi jelas bahwa kasih Allah adalah matahari tadi, gambaran mata kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Makanya di dalam 48 tadi dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Kata harus ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Makanya disebutkan kamu harus. Artinya tidak bisa ditawar-tawar. Wah, kalau mana bisa saya bisa sempurna. Tapi ya memang inilah kehendak Tuhan. Seperti yang tadi kita nyanyikan, ajar aku mengerti akan kehendakmu, rencanamu ya Tuhan. Ya rencana Tuhan yang Tuhan inginkan bagi kita, memiliki kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Makanya ayat 48 tadi menegaskan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pengertian-pengertian ayat ini semakin hari memacu kehidupan kita, supaya kita untuk tekun beribadah melayani Tuhan. Di dalam ibadah inilah kita semakin hari semakin mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana kita harus sempurna dan bagaimana juga harus menuju kepada kesempurnaan itu sendiri, dan caranya bagaimana supaya kita bisa sempurna. Hanya saat kita bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk menjadi sempurna ya tidak harus bim salabim tiba-tiba pluk jadi sempurna, enggak. Jadi untuk bisa menjadi sempurna harus ada prosesnya, sama seperti kehidupan manusia ini. Jadi kehidupan manusia ini harus lahir baru, harus lahir jadi bayi, kemudian juga harus bertumbuh jadi remaja, pemuda, sampai menjadi dewasa. Nah, itulah yang tingkat kedewasaan saya ibaratkan tadi sampai menjadi kesempurnaan itu sendiri. Jadi tidak tiba-tiba langsung menjadi sempurna, tidak. Tetapi harus ada prosesnya untuk menjadi sempurna. Harus melalui tahapan-tahapan tadi itu. Harus sama seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari tabernakel Bapak Ibu, makanya kita kenal tabernakel itu adalah miniaturnya surga yang dulu dilihat Musa harus dibuat di bumi. Supaya, yaitu tadi, dalam tabernakel itu kita dibentuk dalam sistem tabernakel, yaitulah sistem kemurahan Allah. Sama seperti sistem tabernakel, ada 3 ruangan di situ. Ada halaman, terus kemudian ruangan yang kedua ruangan suci, dan ruangan yang ketiga itulah ruangan maha suci. Jadi seperti doa tadi itu, kita di dalam halaman itu ruangan kebenaran, ruangan suci itulah kesucian, ruangan maha suci itulah kesempurnaan. Jadi jenjangnya itu ada, prosesnya itu ada. Jadi tidak tiba-tiba langsung menjadi sempurna, tidak. Tetapi harus melalui proses, harus masuk melalui halaman dulu, harus masuk juga dalam ruangan suci, bahkan sampai bisa masuk di dalam ruangan maha suci, itulah kesempurnaan. Nah, itulah Bapak Ibu, untuk menjadi sama harus melalui proses. Kalau di dalam ditinjau dari tabernakel harus melalui halaman, kemudian ruangan suci, sampai ruangan maha suci. Makanya kalau kita membaca kembali di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, seperti nasihat Rasul Paulus, salam, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi untuk menjadi sempurna, Rasul Paulus tadi menegaskan harus berusaha dengan sungguh-sungguh.
Kalau tanpa usaha tentu tidak bisa. Dan ingat sekali lagi, tadi dimulai, kalau ingin sempurna harus dimulai dulu dari halaman dulu. Kalau tadi saya ibaratkan sebagai manusia harus jadi bayi dulu. Jadi di dalam halaman di situ tadi dikatakan, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi di dalam halaman Bapak Ibu kita memperoleh damai sejahtera. Dari mana itu? Ya kita halaman tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwa halaman itu ada pintu gerbang, itulah iman, berbicara tentang iman, mendengar dari firman Kristus, firman dalam urapan Roh Kudus, kemudian ada mezbah korban bakaran, berbicara tentang pertobatan. Kalau kita sudah bertobat, lahir baru di situ ada damai sejahtera. Jadi memang ada prosesnya, seperti yang saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, mulai dari orang yang dewasa itu ya dimulai dari bayi dulu. Terus di mana bayinya itu? Ya itu ya sudah ada di dalam orang yang dewasa itu. Jadi tidak bisa terpisah memang. Memang harus melalui proses-proses tahapan itu untuk menjadi sempurna. Ya, jadi harus dimulai dari damai sejahtera. Dari mana damai sejahtera itu? Dari kalau kita sudah tidak ada dosa lagi. Sebab kalau manusia hidup dalam dosa, jangankan damai sejahtera, hidupnya ditandai dengan jerih, lelah, susah payah, panik, cemas, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah tidak ada dosa lagi, yaitu mezbah korban bakaran sama dengan berbicara tentang pertobatan, dosanya sudah diampuni, maka orang sudah beroleh damai sejahtera. Saya sering katakan bahwa kalau kita sudah tidak ada dosa lagi, misalkan biar ada polisi, ada datang satu truk di depan kita, ya kita bisa tenang-tenang saja. Coba bayangkan kalau kita ada dosa, ada kesalahan, jangankan datang satu truk lewat saja kita sudah gemeter, kita sudah panik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah tidak ada dosa lagi, sama dengan kita sudah mati bagi dosa tadi dan hidup baru bersama dengan Roh Kudus, nah di situ ada damai sejahtera. Dimulai dari situ dulu. Ya, kebenaran tadi dimulai dari damai sejahtera dulu, baru menginjak kepada ruangan suci di situ. Ketekunan kita di dalam kandang penggembalaan. Di situ kita secara intensif dibentuk baik luar dalam kita, supaya luar dan dalam itu sama, tidak berbeda. Makanya Tuhan tidak suka kalau yang dalam dan luar ini tidak sama, seperti kuburan. Tuhan Yesus katakan, kamu seperti kuburan, yang luarnya saja kelihatan putih tapi dalamnya penuh tulang belulang. Makanya itu lewat ketekunan kita di dalam kandang, di dalam ruangan suci, baik lahir batin kita disucikan secara intensif terus menerus sampai dalam dan luar kita menjadi sama. Baru nanti meningkat ke dalam ruangan maha suci, itulah kesempurnaan. Jadi dengan untuk mencapai dalam kesempurnaan seperti dalam nasihat Rasul Paulus tadi, harus usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakan, artinya yaitu tadi penuh dengan perjuangan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita ingin menjadi sempurna dengan leha-leha saja, waduh biarlah nanti Tuhan bentuk kita jadi sempurna, tidak. Tetapi harus ada usaha bagi kita. Nah, saya saat ini bersyukur bagi Bapak Ibu supaya kita bisa menjadi sempurna. Bapak Ibu saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana kesempurnaan itu. Nah, kita tadi sudah mendengar sama-sama bahwa untuk menjadi sempurna harus ada usaha dari manusia itu sendiri. Nah, kita sekarang akan melihat tentang 3 tingkat kesempurnaan dalam Alkitab. Sebelum kita menjadi sempurna sama dengan mulia sama seperti Yesus. Nah, kita nanti akan sama-sama melihat 3 tingkatan kesempurnaan di dalam Alkitab sebelum kita menjadi sama sempurna sama dengan sama mulia seperti Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan lihat tingkatan yang pertama. Itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Ini tingkatan yang pertama dari kesempurnaan itu sendiri. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kesempurnaan ini juga nanti ada kaitannya dengan kebahagiaan yang seperti sudah kita baca di dalam pasal 5 ayat yang pertama. Jadi ini ada kaitannya juga dengan kebahagiaan. Ternyata kalau kita sudah sempurna, merasakan kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu.
Nah, nanti kita akan sama-sama lihat tentang kebahagiaan itu. Nah, sekarang tingkatan yang pertama tadi, seperti yang tadi saya katakan, bahwa untuk menjadi sempurna, tidak bersalah dalam perkataan. Ini tadi jelas ayat tadi mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Ini tahapan yang pertama, atau tingkat yang pertama dalam kesempurnaan itu sendiri. Nah, saat ini kita bisa mengoreksi, apa saya sudah seperti itu ya? Nah, mungkin kita berkata, aduh saya mungkin tidak bersalah dalam segala hal. Tetapi seringkali lidah ini kepelicuk, orang Jawa bilang itu kepelicuk. Seringkali lidah ini yang seringkali berbuat kesalahan ini. Dan ingat Bapak Ibu, dalam Yakobus juga mengatakan bahwa perkataan lidah ini adalah perkara yang kecil, tetapi bisa dikendalikan oleh api neraka kalau saudara baca di dalam Yakobus di situ. Dan ini sangat membahayakan tentang lidah ini. Makanya itu di dalam kesempurnaan itu sendiri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi jelas mengatakan bahwa orang yang tidak bersalah dalam perkataan itu adalah orang yang sempurna. Adalah orang yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa menjaga perkataan itu? Saya teringat di dalam Amsal Bapak Ibu, taruhlah pisau dalam lehermu kalau nafsumu begitu besar. Nafsu untuk memaki orang, nafsu untuk mengata-ngatai orang, nafsu untuk menjelek-jelekkan orang. Jadi yang bisa mengontrol adalah, sekali lagi, adalah pisau. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Adalah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Yang bisa mengontrol hanya itu Bapak Ibu. Kita sendiri tidak bisa mengontrol, karena kita sudah tahu bahwa lidah itu dikendalikan oleh api neraka kalau saudara baca di dalam Yakobus di situ. Wah, ini sangat seperti binatang buas. Bayangkan Bapak Ibu, dengan perkataan yang kecil tapi bisa merusak seluruh hutan. Dengan api yang kecil bisa merusak, meluluh lantakan hutan yang besar. Hanya karena perkataan itu sendiri. Makanya kita membutuhkan firman Tuhan. Tahapannya tadi jelas. Harus melalui ruangan, halaman, ruangan suci. Di situ kita bisa memperoleh pedang di situ. Dengan pedang yang kita bawa, kita bisa taruh di dalam leher. Setiap perkataan yang mau keluar untuk menyakiti orang, memaki-maki orang, untuk berkata yang tidak baik kepada orang, sudah ada pedang di situ. Aduh, enggak jadi. Nah, begitu. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, dalam untuk menjaga supaya kita lidah tutur kata tidak bersalah, ya harus ada pedang dan Roh Kudus. Bagaikan pedang yang bermata dua. Pedang mata pertama itulah firman, tajam yang kedua itulah Roh Kudus di situ, yang selalu bisa mengontrol setiap perkataan kita ini. Sehingga perkataan kita itu tadi, kita semakin hari dapat semakin mengontrol. Nah, kita akan melihat bagaimana sih kata-kata yang tidak pernah salah, atau kata yang kita ucapkan itu tidak pernah salah dalam perkataan ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kata yang tidak pernah salah, yang pertama, yaitu mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya sebagai juru selamat. Nah, ini makanya tadi saya katakan tingkatannya dari pertama dulu, dari halaman dulu tadi saya katakan. Bagaimana lidah kita, perkataan kita supaya kita bisa tidak bersalah atau sama dengan sempurna. Dimulai dari yang pertama tadi, bisa melidah kita, mulut kita bisa mengaku bahwa Yesus satu-satunya adalah juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Nah, itu kata yang tidak pernah salah. Kata yang tidak pernah salah adalah mengaku bahwa Yesus, engkaulah sebagai satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia berdosa untuk diselamatkan oleh pribadi Yesus. Ini kata-kata yang tidak pernah salah. Ini sama dengan masuk tadi itu di dalam halaman tadi itu. Kemudian menginjak lagi, kata yang tidak pernah salah B yang kedua adalah mengaku dosa. Mengaku dosa dan salah. Ini perkataan yang tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Tadi mengaku Yesus pintu gerbang. Kita percaya pada Yesus adalah satu-satunya sebagai juru selamat. Kemudian masuk lagi di dalam tahapan yang kedua, di dalam tabernakel, di dalam halaman situ ada mezbah korban bakaran tadi itu. Mengaku dosa dan mengaku salah. Dosa itu mengaku kita kepada Tuhan, salah itu bisa mengaku kita kepada sesama kita. Seperti salib itu. Kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan, tidak ada risikonya Bapak Ibu. Tuhan, saya sudah berbuat dosa ini Tuhan, ampuni saya Tuhan, tidak ada risikonya.
Tapi kalau berbuat salah kepada manusia, ada risikonya. Bisa saja kita dibenci, bisa saja kita dipukul, bisa saja kita diapakan oleh manusia. Tapi ya tadi, untuk mencapai damai sejahtera, untuk mencapai kesempurnaan, dimulai dari damai sejahtera dulu. Enggak apa-apa risikonya. Kita harus mengaku salah kepada sesama, udah ya, ampuni, salah benar, kalau ada, supaya ada damai sejahtera. Seringkali saya katakan, terutama di dalam rumah tangga itu ya, untuk mencapai damai sejahtera, biar kita salah, biar kita benar saja, untuk bisa damai sejahtera kita mengaku kok, udah ya, aku yang salah, biar damai sejahtera. Betul ya? Kalau tidak ada pengakuan di dalam rumah tangga, sudahlah, sehebat apapun dalam rumah tangga, pasti terjadi kekacauan atau sampai kehancuran, karena ya itu tadi, mempertahankan ego kita. Tetapi kalau kita sudah belajar tentang firman Tuhan tadi itu, untuk mencapai kesempurnaan, dimulai dari damai sejahtera dulu. Caranya bagaimana? Ngaku dosa kepada Tuhan, ngaku salah kepada sesama. Maka ada damai sejahtera di situ. Baik di dalam apa saja, dalam rumah tangga, suami istri, oh pasti damai sejahtera di situ. Nah, coba praktekkan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan atau firman pengajaran ini sering kali saya katakan firman yang praktis sebenarnya. Kenapa harus firman yang praktis? Ya, didengar untuk dilakukan. Sudah berapa kali kita sudah banyak kali mendengar firman pengajaran ini. Sebenarnya bagi kita cuma tinggal praktek saja. Tinggal praktek saja, praktekkan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin damai sejahtera, kalau kita kepingin suci hidup kita, kalau kita ingin sempurna di hadapan Tuhan, praktek firman Tuhan. Apa yang kita dengar, praktekkan itu dengan sungguh-sungguh. Baru kita memperoleh nilai tadi di situ. Kalau enggak, kita enggak bisa praktek firman Tuhan, bagaimana kita bisa punya nilai? Bagaimana kita bisa punya nilai di hadapan Tuhan? Di dalam rumah tangga, tiba-tiba enak, istri mulai ngomel-ngomel lah. Tinggal praktek saja bagaimana. Nah, sudah ya, aku yang salah, sudah aman tadi di situ. Ada damai sejahtera di dalam rumah tangga. Tapi kalau kita dengar enggak bisa praktek, waduh, cilaka di situ. Ya, habis dari dengar firman Tuhan, pasti terjadi perang Brontoyudo di dalam rumah. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita praktekkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Nah, inilah tadi kata-kata yang tidak pernah salah di dalam perkataan kita tadi. Yang A tadi, mengaku Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. B, mengaku dosa dan mengaku salah kepada Tuhan dan sesama. Bila sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, sampai tidak ada dusta dalam perkataan kita. Nah, itu orang yang tidak pernah salah dalam perkataannya, sampai tidak ada dusta sedikit pun. Saya pun juga masih banyak kekurangan Bapak Ibu. Saya seringkali praktekkan, saya seringkali saksikan di rumah itu. Kadang-kadang ya tanpa kita sadari, maksud kita guyon sebenarnya. Maksud saya guyon, ditanya sama Irin, udah mandi gitu, mau kemana Pak? Udah mandi, mau ke Jakarta. Nah, coba bayangkan. Sebenarnya kan itu dusta sebenarnya. Tapi maksud kita guyon. Tapi ya itulah kadang-kadang. Saya seringkali katakan, mungkin kita sudah tidak melakukan segala hal yang itu, tapi mulut ini loh seringkali berbuat salah tanpa kita sadari. Seringkali kita berbuat salah. Tetapi kalau ada firman tadi itu, firman itu senantiasa selalu ada di leher. Setiap perkataan kita mau keluar, baik itu dusta mau apa lagi, enggak jadi kita ngomong begitu. Selalu terkontrol segala perkataan kita. Nah, lebih dalam lagi Bapak Ibu. Tadi yang B ya, yang C sekarang. Bagaimana kata yang tidak pernah salah itu? Kita akan membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Matius pasal 5 tadi, ayat yang ke-44. Kita akan lihat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa Bapak Ibu. Perkataan yang tidak pernah salah. Perkataan seperti Yesus. Perkataan seperti Yesus, yaitu perkataan yang selalu mendoakan bagi siapa yang menganiaya. Ini sulit loh kita lakukan Bapak Ibu. Tidak bisa kita lakukan kecuali kalau ada firman Tuhan. Kalau tanpa ada firman Tuhan, tidak bisa kita lakukan itu. Tidak bisa kita lakukan. Tetapi kalau ada firman Tuhan, kita bisa lakukan hal itu. Sehingga tadi itu, perkataan kita tidak pernah salah. Selalu kita bisa mendoakan musuh kita. Nah, saya pernah melihat dulu bagaimana orang seberang sana itu karena
dia berlainan politik, sehingga dia waktu kampanye dia mendoakan yang tidak ikut sama dia. Saya doakan supaya diseretkan rezekinya, supaya apa, waduh macam-macam doanya loh. Masa doa seperti itu? Saat ini kita bersyukurlah memiliki pengajaran firman Tuhan yang luar biasa. Bayangkan orang lain bisa mengagumi loh ajaran kita. Tidak ada loh ajaran seperti Yesus untuk bisa mengasihi musuh itu. Tidak ada, saya pernah mendengar itu, perkataan hal seperti itu. Mereka kagum sebenarnya atas pengajaran pribadi Yesus ini. Tidak ada pengajaran-pengajaran lain seperti itu kecuali yang diajarkan oleh pribadi Yesus. Tadi kita sudah mendengar, kamu sudah mendengar firman Tuhan, bencilah musuhmu, tapi aku mendengar kasihilah musuhmu di situ. Bahkan sampai mendoakan di situ. Ini adalah pengajaran yang luar biasa, dan saya katakan tadi itu perkataan yang tidak pernah salah. Kita bisa mendoakan musuh kita. Tentunya bukan mendoakan yang jelek-jelek seperti tadi yang saya katakan tadi, tetapi mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik bagi setiap orang yang menganiaya kita. Itu luar biasanya Bapak Ibu. Ya, sampai kita bisa mengampuni. Dia menderita seperti tadi perkataan Yesus di atas kayu salib, dia sudah menderita dalam penganiayaan seperti itu. Sampai dia melakukan dia mengatakan sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Ini yang seharusnya kita contoh. Makanya tadi disebutkan, hendaklah haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Yesus dan Bapa bukan berbeda, tetapi satu. Makanya kita melihat kesempurnaan itu terdapat dalam pribadi Yesus sebagai manusia saat berada di bumi ini. Mari kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai 34. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini tadi yang saya katakan, perkataan yang tidak pernah salah. Itulah sampai kita menjadi sempurna, sama seperti Yesus tadi itu. Bisa mendoakan orang yang menganiaya kita, sama seperti Yesus pada waktu dia dianiaya di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini perkataan yang tidak pernah salah. Ini perkataan yang sempurna di hadapan Allah. Nah inilah tadi yang saya katakan tadi. Untuk kita menjadi sempurna sebelum sampai kesempurnaan itu, kita harus melihat kesempurnaan yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah tidak pernah salah di dalam perkataan. Mengaku bahwa Yesus satu-satunya sebagai juru selamat, mengaku dosa dan mengaku salah kepada sesama, dan yang C tadi itu mendoakan musuh kita, sama seperti Yesus pada waktu di atas kayu salib, dia mendoakan orang yang menganiaya dia, menganiaya. Luar biasa Bapak, inilah perkataan yang tidak pernah salah dalam mulutnya Yesus. Dan hendaklah ini juga menjadi perkataan kita, supaya kita itu tadi, kita tidak hanya sekedar nyanyi saja, ku ingin sepertimu Yesus, ku ingin seperti, tapi kita tidak bisa praktek firman Tuhan. Ya, untuk bisa praktek firman Tuhan, ya harus belajar seperti Yesus. Makanya harus ada firman, harus ada Roh Kudus, supaya saat kita mengalami saat seperti Yesus, kita pun juga sama seperti Yesus. Ya Tuhan, ampunilah dia, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu perkataan yang sempurna. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Dan kebahagiaannya di mana Bapak Ibu? Mungkin kita tahu, kita sudah pernah membaca, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Orang yang diampuni saja berbahagia, apalagi yang mengampuni kesalahan orang lain. Itulah kebahagiaan Bapak Ibu. Itu kebahagiaan kita saat ini. Seperti Tuhan Yesus pada waktu dia naik di atas kayu salib, bukan sedih, bukan apa, tetapi dia bahagia karena bisa menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Kebahagiaannya Tuhan itu di situ. Dia bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa tadi supaya tidak dihukum oleh Tuhan, tetapi boleh keselamatan, diselamatkan oleh Tuhan. Itu kebahagiaannya Tuhan.
Dan biarlah kebahagiaan itu juga menjadi kebahagiaan kita semua. Kita yang bisa mengampuni kesalahan orang lain sekalipun orang itu menganiaya kita, membenci kita, memfitnah kita. Tapi kita bisa belajar sama seperti Yesus, memiliki perkataan yang sempurna tadi itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa Bapak Ibu. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Iya Tuhan, sulit bagi orang yang ingin sempurna kalau tanpa mendengar pengajaran daripada firman Tuhan. Tapi bersyukurlah saat ini kita bisa mendengar firman Tuhan, supaya kita belajar untuk bisa menjadi sama sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Hendaklah, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kesempurnaan sama seperti Tuhan Yesus pada waktu hidup menjadi manusia. Dan itu yang kesempurnaan yang harus kita lakukan di dunia ini. Mulai dari perkataan kita ini. Tidak bersalah dalam perkataan sampai kita bisa mendoakan musuh kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Nah, itulah tadi kesempurnaan dalam perkataan tadi. Tidak salah dalam perkataan sama dengan sempurna dalam perkataan. Bisa mengampuni orang yang berbuat salah bagi kita. Kebahagiaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bisa menyelamatkan orang-orang yang seharusnya dihukum, tetapi memperoleh keselamatan sampai memperoleh kehidupan yang bahagia di surga. Inilah yang pertama, tingkat yang pertama Bapak Ibu. Mulai dari perkataan, tidak salah dalam perkataan sama dengan perkataan yang sempurna tadi. Sama seperti Yesus, sempurna. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 21 sampai yang ke-22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan kata sempurna yang kedua, tingkatan yang kesempurnaan yang kedua. Tadi jelas Tuhan Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah segala harta, segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Waduh, kalau ini kita turuti, makanya tadi firman ini ditujukan kepada orang muda yang kaya tadi, mendengar perkataan itu ya sedih hatinya. Sebab kalau kita terapkan dalam hal ini, seperti saat ini apa yang dikatakan Yesus, wah kalau rumah saya tak jual Pak Hari, mobil saya tak jual, saya bagikan pada orang, saya tinggal di mana Pak Hari? Saya harus tinggal di kolong jembatan atau bagaimana? Tidak. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus nanti kita akan sama-sama lihat, bukan itu artinya. Kita akan lihat pengertian secara rohaninya Bapak Ibu. Nah, Tuhan sebenarnya tahu apa yang ada terkandung di dalam hati kaum muda ini, pemuda yang kaya tadi. Sebenarnya Tuhan tahu tadi itu, apa yang menjadi kekurangan kaum muda ini. Kekurangannya cuma satu, itu tadi dia cinta, terlalu cinta kepada hartanya. Nah, bagaimana tadi supaya kita sempurna, yang seperti Tuhan hendaklah, haruslah kamu sempurna. Jawabannya yang kedua adalah tidak terikat atau tidak cinta kepada harta atau kepada uang. Itu jawabannya, bagaimana kalau kita ingin sempurna. Seperti tadi yang Tuhan, jika engkau hendak sempurna, pergi, jual hartamu, bagikanlah kepada orang miskin di situ. Sama dengan artinya, sama dengan tidak terikat atau tidak cinta akan harta atau uang. Itu di situ. Kalau Bapak Ibu saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, makanya Tuhan tahu hati kaum muda tadi itu, pemuda tadi yang kaya tadi itu, karena yaitu tadi, karena dia begitu sangat mengasihi, mencintai hartanya itu, sehingga pada waktu dia mendengar perkataan itu, ya dia tidak bisa terima perkataan Yesus, dia tidak bisa terima perkataan itu, karena tadi dikatakan begitu banyak hartanya. Makanya di dalam ayat yang berikutnya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil yang lain, sungguh sangat sukar orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Yaitu tadi, karena cintanya itu kepada hartanya tadi, sehingga dia tidak bisa mencapai kesempurnaan itu sendiri. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Ya inilah tadi itu, supaya kita bisa sempurna, tidak terikat atau tidak cinta
kepada uang atau tidak cinta kepada harta. Sebab Matius 6 ayat yang ke-21, Matius pasal 6 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Tuhan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan ini membuat kita semakin tahu, iya ya, kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah barangkali, toko besar, usaha besar, rumah besar, pekerjaan besar, apa saja. Sekali lagi, ingat sekali lagi, jangan sampai hatimu berada di situ. Karena itu tadi, kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Jelas tadi mengatakan, kalau kamu tidak sempurna, jual itu. Karena Tuhan tidak mau di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatinya berada di situ. Bukan lagi berada di dalam Tuhan. Bukan lagi hatinya untuk Tuhan, tapi ya itu tadi. Dulu pernah saya, saudaraku yang pernah saya dulu punya dulu diberkati oleh Tuhan punya mobil Panther pickup itu. Begitu saya beli, waduh, siang malam saya tidak bisa tidur. Saya lihat mobil saya los-lu, saya ini, waduh, ya itu tadi, memang betul perkataan Tuhan. Di mana hartamu ya di situ, hatimu di situ. Bayangkan, mau tidur juga tidak bisa, nanti ada orang nanti nyerempet kendaraan saya nanti gimana ya, aduh nanti kalau ada yang nyuri bagaimana ya. Waduh, tidak bisa tenang Bapak Ibu. Memang ya betul di situ. Makanya Tuhan tidak ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan itu menegaskan dengan sungguh-sungguh. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya itu jual. Artinya jangan sampai ada ikatan dengan apapun tentang apa yang Tuhan berkatkan kepada kita ini. Tuhan boleh memberkati kita. Ingat sekali lagi, berkat Tuhan itu adalah untuk kita nikmati, bukan untuk kita cintai. Kita bisa menikmati firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dari selebihnya kita apa yang Tuhan harus kita wajib berikan kepada Tuhan tentang persepuluhan, tentang juga persembahan khusus, tentang apa saja sebelumnya, selebihnya itu ya kita nikmati. Kita nikmati asal itu tadi, apa yang menjadi miliknya Tuhan, apa yang menjadi haknya sesama, kita berikan, dan selebihnya untuk kita bisa nikmati. Dan kita nikmati yaitu tadi, bukan untuk kita cintai, tidak. Kalau untuk cinta sekali lagi, itu yang mengakibatkan orang menjadi gigir, bahkan sampai menjadi serakah. Saya ibaratkan kalau saya mempunyai teman Bapak Ibu, kalau saya cinta kepada teman barangkali ya, kalau ingin meninggalkan saya, aduh pasti saya berat sekali, aduh janganlah kamu meninggalkan saya, misalkan kalau teman kita adalah teman yang karib barangkali dia akan meninggalkan kita, aduh janganlah kamu tinggal di sini aja bersama-sama dengan kita, pasti berat hati kita, pasti berat. Tetapi kalau kita hanya bersahabat tanpa ada ikatan cinta, ya tidak berat. Biarpun teman saya akan meninggalkan kita, saya mau pergi ke Jakarta, oh ya hati-hati di jalan, pasti begitu. Tapi kalau ada ikatan cinta, nah ini yang berat Bapak Ibu. Nah, kalau itu terjadi di dalam harta kita, dalam uang kita, misalkan kita cinta pada dompet, uang yang ada di dompet kita, ada orang yang minta kepada kita, kita sulit untuk mengeluarkan uang, ya seperti teman tadi yang saya katakan tadi, mau meninggalkan kita ya sulit. Oh janganlah begitu pasti. Kalau kita cinta kepada uang, sulit untuk mengeluarkan uang, sulit untuk memberikan uang kepada orang lain. Nah, inilah betul-betul terjadi. Kalau betul-betul kita cinta akan uang. Uang sekali lagi bukan uang itu memang kita butuh Bapak Ibu. Segala apa yang kita kerjakan bahkan di dalam pelayanan pun itu memerlukan uang. Bayar listrik, bayar ini, bayar itu semua butuh uang. Tetapi yang Tuhan tidak inginkan adalah cintanya akan uang itu. Jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Supaya kita menjadi sempurna di dalam perbuatan kita ini. Tadi di dalam perkataan, sekarang di dalam perbuatan kita ini. Kita tidak lagi diikat oleh harta kita, kita tidak lagi diikat oleh uang kita, sehingga hati kita kikir serakah, tetapi kita bisa bermurah hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi Bapak Ibu? Nah, kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1
1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya inilah tadi, uang memang kita butuh. Dalam segala hal kita butuhkan firman Tuhan. Tetapi yang tidak boleh adalah cinta akan uang. Itu yang membuat kita tidak akan bisa sampai menuju kepada kesempurnaan. Kalau kamu hendak sempurna, jual segala milikmu. Jadi jelas, yang mengikat orang tidak bisa sempurna adalah cinta akan uang. Itu yang membuat orang tidak sempurna. Dan ingat tadi itu, cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Kalau sudah cinta Bapak Ibu akan uang, tidak peduli sudah. Tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu kakak, tidak peduli itu adik, tidak peduli itu istri. Waduh, main hantam, main sikat saja di situ. Terlalu ngeri Bapak Ibu. Kalau orang sudah cinta kepada uang. Tadi jelas disebutkan berapa orang itu sudah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bayangkan Bapak Ibu. Itu yang betul-betul terjadi Bapak Ibu. Kalau kita cinta betul-betul akan uang, sudah tidak peduli. Baik itu saudara, orang tua, siapa saja, istri, anak, tidak peduli, main sikat saja di situ. Karena memang, ya itulah, cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Sampai, maaf permisi bicara, bisa sampai saling bunuh-membunuh. Bapak Ibu seringkali baca hanya karena uang berapa saja orang bisa sampai membunuh gitu. Karena apa sekali lagi? Yaitu tadi. Karena dia cinta, terikat akan uang tadi. Tidak bisa sempurna. Haruslah kamu sama sempurna, sama seperti bapamu sempurna. Tidak bisa. Karena cinta akan uang. Nah inilah tadi yang Tuhan Yesus, tinggalkan itu, jual itu. Maksudnya tinggalkan itu. Cinta akan uang itu, buang itu. Dan ikutlah aku. Kalau mengikut Yesus artinya kita bisa mengasihi sesama kita dengan kita bermurah hati. Nanti ada kaitannya juga dengan kebahagiaan. Nanti kita akan sama-sama lihat. Nah makanya tadi saya katakan kalau ada cinta akan uang membuat orang kikir dan serakah. Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi cinta akan uang membuat orang kikir, tidak bisa memberi, bahkan juga tamak, serakah. Miliknya orang lain dirampas, miliknya Tuhan juga dirampas. Bagaimana? Utang tidak bayar, juga miliknya Tuhan juga dirampas, dipakai sendiri. Yaitu tadi tamak tadi. Ingat loh tadi itu. Tuhan sendiri mengatakan, sekalipun orang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Saya pernah saksikan Bapak Ibu, pada waktu saya ulang-ulang tidak apa-apa supaya kita bisa mengerti. Pada waktu gembalanya mengatakan, kita hidup bergantung daripada Tuhan, bukan dari gaji kita. Dia ketawa, mana bisa begitu? Uang gaji saya 2 digit kok. Uang saya 2 digit kok. Enggak bisa begitu itu. Betul sewaktu-waktu Tuhan izinkan bahwa gajinya sampai 0, enggak bisa apa-apa dia. Tapi selama berbulan-bulan dia bisa makan. Anak istrinya enggak sampai kekurangan di situ. Sampai akhirnya dia tersungkur di kakinya gembala tadi. Saya minta ampun Pak. Saya minta ampun, pada waktu Bapak ngomong begini, dalam hati saya ketawa. Mana orang bisa bergantung dari Tuhan, dari kekayaan. Saya bisa makan dari kekayaan. Iya, sekali lagi. Kekayaan itu adalah sarana. Uang itu adalah sarana. Tapi hidup kita, tadi jelas mengatakan, hidup tidak tergantung kekayaan, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan bisa rampas harta kita dalam semalam seperti Ayub, mau apa sekarang? Habis itu kita. Mau ngomong apa kita? Ayub dalam hitungan bukan hari loh itu. Hitungan dalam berapa menit barangkali itu. Belum selesai ngomong satunya lagi, belum selesai satunya lagi ngomong. Kalau sudah begitu mau apa kita? Mau bisa ngomong apa? Makanya tadi firman Tuhan mengatakan kita hidup bukan bergantung kepada kekayaan sekalipun kita berlimpah-limpah, tetapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang betul di situ.
Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini, dan itu membuat kita tidak gampang untuk bangga, tidak gampang kita tinggi hati dengan apa yang Tuhan berkatkan kepada kita. Mungkin usaha kita besar, mungkin rumah kita besar, mungkin jabatan kita tinggi dan lain sebagainya. Tetapi semua itu karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, kita tidak bergantung kepada itu. Semoga ini bisa membuka pikiran kita, membuka pikiran rohani kita, bahwa kita hidup bukan bergantung kepada kekayaan, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan hidup di padang gurun selama 40 tahun. Sekalipun hebat, sekalipun pandai, sekalipun kaya barangkali, mau makan apa di sana? 40 tahun di situ. Mati semua tadi di situ 40 tahun. Tetapi bagaimana pemeliharaan Tuhan? Bagaimana kalau mereka bergantung kepada Tuhan? Tuhan yang mengirimkan lewat apa saja. Dulu Elia lewat burung gagak bisa. Dulu Tuhan langsung pelihara dengan turunkan mana bisa. Berkat Tuhan lewat apa saja. Asal itu tadi, hati kita tidak lagi cinta akan uang, tidak bergantung kepada uang, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan kasih yang sempurna itu bisa memelihara kehidupan kita. Ya, ini semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Jadi jelas tadi itu, berjaga-jagalah dan waspadalah. Saat ini kita diajarkan oleh Tuhan supaya berjaga-jaga, supaya tidak lagi kita cinta akan uang. Kita waspada dengan sungguh-sungguh. Bila cinta itu mulai ada di dalam hati kita, mulai kita kikir, serakah, tamak, harus ingat Tuhan Yesus. Jual itu, tinggalkan itu, ikutlah aku. Kita memiliki kasih yang sempurna, kasih seperti Yesus. Nah, tadi saya mengatakan, jadi jelas ya, hidup anak-anak Tuhan tidak bergantung lagi kepada kekayaan, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, kaitannya dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Sebab ini ada kaitannya dengan kebahagiaan itu. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita haruslah membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita memiliki kasih yang sempurna tadi itu, tidak terikat dengan uang, tidak terikat dengan cinta akan uang, kita bisa berbahagia. Apa kebahagiaan kita? Kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu kebahagiaannya Bapak Ibu. Kaitannya dengan kebahagiaan itu luar biasa, dengan kasih yang sempurna tadi itu. Sehingga kita itu tadi tidak sulit untuk mengeluarkan uang, itu tidak sulit bagi kita. Karena kita sudah cinta lagi pada uang. Orang butuh, oh silahkan, oh ini, oh itu. Begitu. Firman Tuhan mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu kebahagiaan orang yang sudah sempurna di dalam kasih. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Ya inilah Bapak Ibu. Jadi memberi Bapak Ibu bukan bergantung pada kaya, punya harta banyak, enggak ternyata. Jadi orang bisa memberi itu tidak tergantung dari kaya, punya harta banyak, enggak ternyata. Ternyata dari kasih yang sempurna tadi itu. Kalau kita memiliki kasih yang sempurna itu kita bisa memberi. Nah contohnya, kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Salam dari Rasul Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi 2 Korintus pasal yang pertama. Iya, 2 Korintus 1. Maaf, saya keliru nih. 2 Korintus pasal yang ke Maaf, saya cari dulu Bapak Ibu. Dua Korintus pasal yang ke
Itu jemaat di Makedonia, Bapak Ibu. Nah ini, 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai yang ke-3. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai yang ke-3. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi untuk bisa memberi, Bapak Ibu, bukan bergantung pada kaya, miskin, dan lain sebagainya. Tetapi ada enggak kasih yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki kasih yang sempurna dalam kehidupan kita tadi, seperti jemaat Makedonia, dia bukan jemaat yang kaya. Bahkan tadi dikatakan jemaat yang miskin tadi itu. Tetapi bisa memberikan dengan melampaui kemampuan mereka. Loh, coba bayangkan Bapak Ibu. Coba bayangkan miskin tapi bisa memberi melebihi kemampuan mereka. Ini hasil daripada kasih karunia. Jadi saya garis bawahi sekali lagi. Kita bisa memberi, itu bukan bergantung kepada banyaknya harta kita, bukan bergantung pada banyaknya kekayaan kita, tetapi ada tidaknya kasih yang sempurna itu dalam hati kita. Kalau ada kasih karunia, sekalipun miskin, jemaat Makedonia tapi bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Nah, ini yang memberikan satu hal yang indah dalam kehidupan kita. Jadi kekayaannya anak Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, kekayaannya anak Tuhan itu kalau kita bisa memberi kepada orang lain, itu kekayaannya anak Tuhan. Bukan menerima, tetapi kita bisa memberi kepada orang lain, dan itu adalah kebahagiaan. Dalam Kisah Rasul tadi itu, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau tidak, cinta akan uang di situ. Waduh, jangankan memberi, waduh, jangankan itu, malah merampas. Jangankan beri, merampas miliknya sesama, miliknya Tuhan dirampas. Serakah tadi itu. Makanya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membuat kehidupan kita semakin hari semakin mengerti dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang sempurna. Bagaimana untuk bisa sempurna tadi itu? Seperti perkataan Yesus kepada pemuda tadi itu. Kalau kamu tidak sempurna, jual hartamu itu, bagikan kepada orang miskin. Karena dia tahu bahwa orang muda tadi itu adalah cinta akan uang, yang mengakibatkan dia kikir, serakah, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Kemudian sekarang yang ketiga, tingkatan kesempurnaan itu. Jadi tingkat kesempurnaan tadi tidak bersalah dalam perkataan. Yang kedua, tidak terikat atau tidak cinta akan uang. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jelas, kehidupan yang sempurna sama seperti kehidupan Yesus pada waktu di dunia ini. Dia tidak bersalah dalam perkataannya, selalu bisa mengampuni kesalahan orang lain, bahkan dia bukan hanya bisa memberi, bukan memberi harta itu, tapi sampai bisa memberi nyawanya. Itulah ya, kesempurnaan dalam pribadi Yesus, perbuatan kesempurnaan, kasih kesempurnaan dalam pribadi Yesus. Nah, sekarang yang ketiga, tadi tingkatan kesempurnaan di dalam kehidupan kita, itu jelas tadi disebutkan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi kesempurnaan yang ketiga Bapak Ibu, saat kita bisa menuruti segala firman Tuhan. Ya, kesempurnaan yang ketiga adalah kesempurnaan itulah saat kita bisa menuruti firman Tuhan
Jelas tadi firman Tuhan mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Hal ini juga sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. 14, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang sempurna tadi dikatakan seperti matahari tadi itu, apabila kalau kita sudah bisa melakukan firman Tuhan sama dengan menuruti firman Tuhan. Jelas tadi, barang siapa mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi kesempurnaan yang ketiga yaitu adalah orang yang bisa melakukan segala firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kalau kurang satu Pak Hari? Nah, bagaimana kalau kurang satu Pak Hari? Nah, saya ingat juga di dalam ayat ini, coba kita akan lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10, ayat 21 sampai yang ke-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ingat bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasih seperti matahari tadi itu, yang memancarkan sinarnya bagi orang yang jahat, bagi orang yang bagi orang yang baik. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesempurnaan yang ketiga itu kalau kita sudah bisa menuruti atau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sama dengan kita taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau kurang satu bagaimana Pak? Saya ibaratkan kalau sempurna itu saya ibaratkan sama seperti 5 jari. Kalau kurang satu kan berarti begini. Walaupun jarinya sudah lurus, tapi kalau sudah begini kan tidak sempurna. Betul Bapak Ibu ya? Anggaplah 5 jari sempurna. Nah, kalau kurang satu kan begini berarti. Padahal sudah lurus-lurus ini begini. Belum sempurna. Atau begini barangkali. Sudah ada jempolnya, tapi masih begini. Tidak bisa sempurna. Makanya kesempurnaan itu kalau kita bisa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama dengan kita bisa taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berarti dia sudah sempurna di dalam kasih itu, sama seperti matahari. Kalau kurang satu, maaf permisi, belum sempurna, masih kurang satu. Tetapi kalau begini, sudah sempurna. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas, sekalipun tadi dikatakan, sekalipun kita tuh kaya, sekalipun kita punya apa-apa saja, tapi kalau kita kurang satu, tidak ada kesempurnaan dalam kasih itu. Sama seperti pemuda tadi itu, mendengar perkata itu dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia cuma kurang satu, padahal dia sudah melakukan, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini, saya sudah itu. Tetapi Tuhan katakan masih kurang satu saja. Masih kurang satu saja. 100% kalau kurang satu, berarti kan 99% belum sempurna. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Baru di situ kita bisa dikatakan sempurna kalau kita sudah melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, sekalipun tadi kita memiliki segala sesuatu, tetapi kalau kita belum sempurna di hadapan Tuhan seperti pribadi Yesus, seperti pemuda tadi itu, mendengar perkataan itu dia kecewa, pergi dengan sedihnya. Artinya Bapak Ibu, sekalipun kita memiliki segala sesuatu, tetapi kehidupannya selalu ditandai kekecewaan dan kesedihan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hidupnya kecewa. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dikatakan anak-anak Tuhan, tapi kehidupannya penuh ditandai kesedihan. Karena memang dia belum memiliki kasih yang sempurna. Kalau dia memiliki kasih yang sempurna, tadi itu, padahal cuma kurang satu tadi pemuda tadi, kurang satu kamu itu. Tapi kalau kita bisa melakukan segala semuanya itu, tadi itu,
kehidupan kita itu selalu ditandai dengan kebahagiaan sampai kekal selama-lamanya. Nah, saya ingat apa juga yang sudah dikatakan oleh Bapak Gembala kita, bahwa sempurna itu perkataannya diambil dari bahasa Jawa, betul ya Pak ya? Sampun purna. Artinya, yaitu artinya sudah selesai, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, hal ini juga sudah dibuktikan oleh pribadi Yesus. Sampun purna, sudah selesai, dia sudah melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapaknya di surga. Ini makanya dikatakan sempurna, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Pribadi Yesus pada waktu ada di dunia ini, dia sudah menyelesaikan, itulah sempurna. Sudah menyelesaikan apa yang diperintahkan atau yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sempurna itu artinya kita sudah sempurna menurut pribadi Yesus. Dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi perintah Bapaknya pada waktu dia ada di dunia ini. Bagi kita saat ini, kesempurnaan itu bila kita sudah bisa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan di dunia ini. Baru kita sempurna, kita mengatakan seperti Tuhan Yesus, sudah selesai, dia sudah menyelesaikan. Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib itu. Ya, dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya menyelesaikan apa yang menjadi perintah Bapaknya untuk keselamatan bagi umat seluruh dunia ini. Ayat yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, inilah kesempurnaan kita. Selagi kita hidup di dunia ini, kita bisa meneladani pribadi Yesus. Apa teladan daripada Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kesempurnaan bagi kita kalau kita menjadi sama seperti Yesus, melakukan segala perintah atau melakukan firman Tuhan sampai garis akhir hidup kita, taat sampai mati. Itu baru kita sempurna sama seperti Yesus. Sebelum kita sempurna mulia, sama mulia seperti pribadi Yesus, tapi ada kesempurnaan tadi yang kita sudah pelajari di dalam Alkitab tadi, yaitu kehidupan yang sama seperti Yesus. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita harus taat sampai mati. Ketaatan kita, suara yang paling keras dalam daging kita, itulah tidak taat Bapak Ibu. Makanya kalau kita bisa taat dengar-dengaran kita, taat dengar-dengaran itu sampai suara, tidak ada lagi suara daging. Tidak ada suara daging, sama seperti Abraham itu. Abraham, sembelih anakmu. Dia tidak banyak perkataan. Dia tinggal ambil pisau mau sembelih dari situ. Ya itulah ketaatan kita di situ. Hanya melakukan kehendak Tuhan. Sebagai hamba tadi, Yesus sebagai hamba hanya melakukan kehendak Tuhannya tadi. Sama seperti dengan kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Dan taat sampai mati, artinya tidak ada lagi suara daging kita. Tidak ada lagi suara daging kita. Suara yang paling keras, itulah tidak taat bagi daging. Tapi kalau sudah daging mati, itu artinya kita sampai seperti Yesus mati di atas kayu salib, sudah menyelesaikan, dia menyerahkan nyawanya. Di situ kita belajar kepada pribadi Yesus tadi itu. Artinya daging kita harus taat sampai mati, sama dengan tidak ada suara daging lagi. Kita hanya berkata, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Itulah kesempurnaan yang kita sudah pelajari di dalam Injil Matius tadi itu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna, yaitulah sempurna di dalam kasih tadi. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ya inilah
kesempurnaan di dalam kasih Bapak Ibu. Sama seperti matahari tadi yang bisa menerbitkan bagi orang yang baik, bagi orang yang jahat. Demikian pula juga dengan kita tadi itu. Yang pertama, ingat, kasih yang sempurna itu tidak salah dalam perkataan, kemudian tidak terikat dengan uang, dengan harta, sampai kita bisa taat sungguh-sungguh akan firman Tuhan, sampai daging tidak bersuara lagi. Mana daging tidak ada suaranya? Daging yang paling keras tidak taat. Tapi kalau kita tidak ada suara lagi, sama seperti Abraham, sembelih anakmu, sudah tidak ada suara lagi, dia tinggal lakukan. Tapi Tuhan yang tanggung jawab di situ. Tapi ternyata ya memang Tuhan tidak izinkan itu, karena Tuhan melihat bagaimana ketaatan dari Abraham. Ya itulah kasih yang sempurna tadi itu. Dia bisa taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ini saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Maaf mungkin saya agak kecepatan ngomong atau enggak, tapi saya memang ingin menyelesaikan itu, dan cukup waktu buat kita, enggak sampai berlebihan waktunya, kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Mari saya undang semua baik berdiri, kita akan nyanyikan pujian kasih Yesus, kasih yang sempurna. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau, karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Dari atas, kasih, tak ada kasih, tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau, karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang apa yang dikehendaki oleh Tuhan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tidak ada cara lain untuk kita bisa sempurna, harus melalui proses, harus melalui seperti pribadi Yesus tadi. Dia harus menjadi manusia, dia harus tidak bersalah dalam perkataannya, dia harus rela juga memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dia juga taat kepada perintah Bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan segala sesuatu apa yang dia bebankan, apa yang Tuhan Bapa perintahkan kepadanya. Dia harus rela mati di atas kayu salib, taat dengar-dengaran akan perintah Bapaknya, sampai bisa menyelesaikan segala perkaranya di atas kayu salib. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita saat ini untuk menjadi sempurna, seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk bisa menjadi sempurna. Caranya harus belajar pada pribadi Yesus, pribadi yang sempurna itu sendiri. Kita nyanyikan sekali lagi refnya, dan waktu pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kembali. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas. Kasih Yesus memaksaku aku hanya dapat menyembah Tuhan. Saudara, yang terekam dalam pikiran saya, dan itu saya anggap sangat serius, ialah bahwa Tuhan itu sudah memberikan jalan dan kesempatan untuk kita masuk dalam kesempurnaan. Itu sudah finish. Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Saudara pasti meyakinkan dan mengaminkan itu. Tidak ada lagi jiwa, darah, semua dia serahkan supaya kita ini terbuka untuk menjadi sempurna. Percaya ya saudara ya, amin ya itu ya. Tapi sekarang satu masalah loh. Kesempurnaan itu adalah kasunyatan, kata orang Jawa. Adalah suatu kenyataan yang bisa kita perbuat. Sampun dilakoni, sampun purno, sudah selesai. Seperti Yesus. Kata-kata ini tersembunyi loh saudaraku, sehingga kita tidak merasa apa-apa. Tapi sebetulnya seperti kata penutup tadi ialah bahwa sesungguhnya manusia itu punya kewajiban. Itu diucapkan dari pertama. Harus punya usaha, harus punya usaha. Itu teng itu terekam. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan, sudah memberi, sudah wis iso wis lakonono. Nah tapi kalau manusianya tidak mau ngelakoni, saudaraku, mau ya sampai kapan gak iso sempurna? Percaya? Gak iso. Wong ngomong aja melintat-melintut. Kayak Firaun. Boleh, tidak boleh. Iya, nanti enggak. Tapi orang yang sempurna itu, dia tidak salah di dalam berkata-kata itu, artinya itu, sering saya katakan itu sabdo pandito ratu. Jadi bagaimana seorang resi, seorang pandito itu kalau ngomong itu tidak boleh bohong dan harus jadi, itu pandito. Nah kalau ratu itu bersabda itu harus dijalankan. Orang sempurna itu kayak gitu loh saudaraku. Tapi kesempurnaan itu balik ke diri kita sendiri loh. Pertama, apakah kita ini bisa? Dan kita ini harus ngelakoni. Makanya di 2 Petrus 1 itu, hendaklah engkau bersungguh-sungguh menambah imanmu kepada kebajikan. Loh, kebajikanmu ditambah dengan pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri dan ketekunan, ditambah dengan kesalehan, sampai kepada kasih yang sempurna. Itu tugasnya siapa? Apa Tuhan sih nambah-nambah? Ya enggak saudaraku, kita yang berusaha. Oh jelas Rasul Petrusnya bilang kok, hendaklah engkau yang berusaha sungguh-sungguh. Waduh saudaraku, memang sulit saya akoni, tapi seringkali kita itu seneng NATO, no action, talk only. Nah ini yang nanti dibom sama Soviet, jadi sama Rusia. Jadi kita tidak boleh NATO, tapi kita betul-betul harus bergerak, harus move, harus mau melakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Bagus saudaraku, Matius 5 ini kalau dibongkar nggak habis-habis ya Pak ya. Keluar lagi. Enggak apa-apa, supaya kita tetap ingat dalam 1 tahun itu kita mesti ingat satu pasal yang betul-betul mendarah daging dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa, saudaraku. Di sini ada saudara kita yang berulang tahun, Bapak Edi hari ini, dan kita akan mendoakan untuk kebahagiaan dari Bapak Edi. Ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bersama dengan Engkau dalam firman Tuhan. Firman adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan, dan jikalau kami mendengar Engkau dalam firman-Mu, maka berarti Engkau masuk di dalam kehidupan kami. Dan iman kami bertumbuh untuk itu. Iman yang baik akan punya pengharapan untuk sampai pada kesempurnaan. Supaya iman ini baik, Tuhan, kami akan beribadah untuk tergembala. Bukan kami menerima dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu kami bersyukur buat wadah yang telah Engkau tetapkan bagi kami untuk kami tergembala dengan firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini, Engkau berkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu ini seluruhnya untuk Engkau pakai demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanannya. Demikian juga Tuhan, malam ini kami berdoa untuk Bapak Edi yang berbahagia dalam ulang tahunnya. Tuhan, doa kami ialah berikan segala kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, dan berikan juga kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan Bapak Edi ini Tuhan, supaya di dalam masa-masa hidup yang Engkau anugerahkan, boleh Engkau pakai hidup ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan keluarganya, berkati pekerjaannya, usahanya, dan setiap apa yang dikehendaki biar Engkau kuduskan dan Engkau sertai. Terima kasih Tuhan. Demikian juga sidang jemaat yang lain yang tidak sempat hadir, biar kiranya Tuhan Engkau tetap berikan suatu gairah di dalam hati mereka masing-masing untuk mereka boleh merasa haus dan lapar rohani mereka akan kebenaran firman Allah, dan mereka boleh makan minum di dalam penggembalaan ini dengan puas dan bertumbuh dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai, sejahtera, sukacita kerajaan surga, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita pun dilengkapi dengan segala berkat jasmaniah untuk kita boleh layak hidup di bumi ini dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.